Pesawat A-10 Warthog telah mengabdi kepada Angkatan Udara Amerika Serikat selama puluhan tahun, dan meskipun berkali-kali diperkirakan akan segera dipensiunkan, Amerika Serikat justru melakukan berbagai langkah luar biasa untuk tidak hanya mempertahankannya, tetapi juga membuatnya semakin canggih dan mematikan. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam pembaruan terbaru, serta sejarah panjang penuh kisah dari Warthog mengungkap bagaimana pesawat ini terus mengejutkan dunia dari waktu ke waktu. Saat kita membahas pembaruan luar biasa dan sejarah kaya dari Super A-10 Warthog, bersiaplah untuk terpukau oleh perjalanan pesawat istimewa ini sejak awal masa pengabdiannya, hingga ketangguhan luar biasa serta peran pentingnya yang terus bertahan. Kita akan mengupas transformasi dan inovasi terbaru yang menjadikan A-10 Black Snake Super Warthog semakin mengagumkan. Mari bergabung dalam eksplorasi A-10 Super terbaru yang kembali mengejutkan dunia. A-10C Thunderbolt II, yang akrab dijuluki Warthog, baru-baru ini menerima peningkatan yang semakin memperkuat kemampuan impresifnya. Pesawat legendaris ini memiliki daya tahan luar biasa yang melampaui ekspektasi konvensional. Ia bahkan mampu terbang hanya dengan satu mesin, satu elevator, setengah ekor dan setengah sayap yang hilang, namun tetap hampir tak bisa dihancurkan. Sejak diperkenalkan pada tahun 1976, A-10 Warthog telah menjalani karier luar biasa selama hampir 5 dekade, dan masa pensiunnya diperkirakan tidak akan terjadi setidaknya hingga dekade 2040-an. Masa dinas panjang ini memang layak, karena tidak ada pesawat lain dalam inventaris Amerika Serikat yang mampu menandingi kemampuannya dalam memberikan dukungan udara jarak dekat atau close air support kepada pasukan darat. Pesawat ini memang dirancang khusus untuk misi tersebut. Fairchild A-10 Thunderbolt II telah memperoleh reputasi sebagai salah satu pesawat anti-tank paling efektif di dunia, terutama berkat meriam GAU-8A Avenger kaliber 30 mm yang ikonik. Pada Februari 2023, Angkatan Udara Amerika Serikat mendemonstrasikan kembali kemampuan anti-tank luar biasa pesawat ini di Nevada Test and Training Range. A-10C Thunderbolt II menunjukkan kemampuannya menembus kendaraan lapis baja modern yang dilengkapi dengan Explosive Reactive Armor. Setiap misi uji coba melibatkan dua A-10C yang menembakkan amunisi Armor Piercing Incendiary ke arah tank tempur utama tiruan yang dilengkapi A-TARA. Para pilot memvariasikan parameter dan arah serangan untuk menilai efektivitas senjata terhadap target lapis baja berat. Analisis pasca tembakan menunjukkan bahwa target berhasil dilumpuhkan. Mayor Kyle Adason dari Skuadron Uji dan Evaluasi ke-422 menegaskan kekuatan tembakan A-10C. Satu kali penggunaan meriam biasanya membutuhkan sekitar 120 peluru, memungkinkan pesawat menghantam 9 hingga 10 target sebelum amunisi habis. Formasi A-10C bahkan mampu menghadapi lebih dari 40 kendaraan lapis baja hanya dengan amunisi 30 mm, menjadikannya kekuatan yang sangat menakutkan di medan perang. Meriam 30 mm GAU-8A yang menonjol dari hidung pesawat memiliki laju timbak 3.900 peluru per menit. Pengembangan senjata ini dimulai pada awal 1970-an ketika Angkatan Udara AS meminta proposal untuk meriam cepat 30 mm untuk pesawat Close Air Support Experimental AX. General Electric mengembangkan prototipe yang kemudian menjadi GAU-8A. Pemerintah juga meminta pengembangan 4 jenis amunisi: peluru latihan, Semi-Armor Piercing High Explosive, Armor Piercing Incendiary, dan High Explosive Incendiary. Pengujian terbaru juga menilai efektivitas rudal AGM-65 Maverick dan sistem Advanced Precision Kill Weapon System AGR-20E terhadap kendaraan lapis baja. Pengujian ini telah berlangsung sejak 2020 dan akan terus berlanjut untuk mengumpulkan data lebih lanjut terhadap kendaraan berlapis A-TARA. Selain itu, peningkatan lain meliputi sayap baru dengan masa pakai 10.000 jam terbang, teknologi digital modern, sistem hands-on throttle and stick, HOTAS, layar multifungsi, helmet-mounted display, radar canggih, dan koneksi Link 16 untuk pertukaran data yang lebih efisien. Helm dengan sistem tampilan terintegrasi seperti BAE Systems Visionic Scorpion memungkinkan pilot menerima data penting langsung di visor mereka. A-10 adalah satu-satunya pesawat tempur Amerika yang dirancang dari awal untuk unggul dalam close air support. Banyak veteran berutang nyawa mereka pada mesin tangguh ini. Perjalanan A-10 dimulai pada era Perang Vietnam tahun 1965 ketika Douglas A-1 Skyrider terbukti kurang memadai.
Upaya menggantinya dengan F-4 Phantom, F-5 atau A-7D tidak berhasil sepenuhnya. Pada 1966, USAF memutuskan membuat pesawat khusus Close Air Support melalui program AX. Pada 1970, spesifikasi diperbarui untuk menghadapi ancaman tank Soviet, termasuk meriam 30 mm, kecepatan 460 mph, jarak tempuh 285 mil, dan kapasitas muatan 16.000 pon. Northrop dan Fairchild Republic mengajukan prototip YA-9A dan YA-10A. Dalam uji terbang kompetitif, YA-10A menang dan menjadi A-10 Warthog. Produksi dimulai tahun 1976 dengan lebih dari 715 unit dikirim hingga 1984. A-10 terkenal dengan kemampuan manuver rendah dan kecepatan rendahnya. Ia mampu lepas landas dari landasan pendek, bertahan di udara selama 2 jam di ketinggian 5.000 kaki, serta memiliki desain sayap kuat dengan panel honeycomb tahan kerusakan. Meriam GAU-08 garing Sapah dapat menembakkan hingga 3.900 peluru uranium terdeplesi per menit. Pada operasi Desert Storm 1991, A-10 menghancurkan lebih dari 900 tank Irak, 2.000 kendaraan tempur, dan 1.200 artileri. Meskipun menghadapi tembakan berat, hanya 7 A-10 yang ditembak jatuh. Pesawat ini juga dilengkapi AGM-65 Maverick, bom berpemandu laser dan GPS, Hydra 70, JDAM, serta sistem pertahanan seperti ALK-184 dan pelindung titanium bathtub yang mampu menahan tembakan 23 mm. Tangki bahan bakarnya dilapisi busa poliuretan untuk mencegah ledakan dan kebocoran. Sistem hidrolik ganda dengan cadangan mekanis memastikan pesawat tetap bisa terbang meski rusak parah. Mesin turbofan TF34-JE-100 ditempatkan tinggi untuk mengurangi resiko hisapan benda asing dan jejak inframerah. Tangki bahan bakarnya dilapisi busa poliuretan untuk mencegah ledakan dan kebocoran. Sistem hidrolik ganda dengan cadangan mekanis memastikan pesawat tetap bisa terbang meski rusak parah. Mesin turbofan TF34-GE100 ditempatkan tinggi untuk mengurangi resiko hisapan benda asing dan jejak inframerah. Dalam Operation Iraqi Freedom 2003, 1 A-10 yang rusak parah tetap berhasil kembali ke pangkalan. Ketangguhan inilah yang membuatnya tetap relevan hingga kini. Meskipun F-35 sempat dipertimbangkan sebagai pengganti, banyak pihak menilai belum ada platform yang benar-benar mampu menggantikan kemampuan unik A-10 dalam close air support. Tantangannya bukan sekadar mengganti pesawat, tetapi memastikan penggantinya mampu menjadi pelindung andal bagi pasukan darat. A-10 Warthog tetap menjadi simbol dukungan tanpa henti bagi prajurit di garis depan. Sambil Angkatan Udara mencari pengganti yang tepat, warisan A-10 akan terus hidup sebagai penjaga setia dari langit.